semuanya, perkenalkan nama saya Jason Setiawan dengan NIM 6720210030. Di sini saya akan jelaskan tentang tugas dasar pemrograman jaringan, yaitu membuat RESTful API. Jadi pertama di sini ada programnya yang sudah saya buat untuk membuat RESTful API. Nah, selanjutnya akan langsung saya jelaskan nama sintak-sintak ini digunakan untuk mengimport library, koneksi, dan framework yang diperlukan untuk membuat RESTful API. Jadi yang pertama di sini ada import MySQL untuk mengimport library MySQL. Lalu from app import app dan from config import MySQL digunakan untuk mengimport perintah dari app dan config.py. Karena app.py digunakan untuk mengkoneksikan main.py dengan flash, sedangkan config.py digunakan untuk mengkoneksikan main.py dengan database. Nah, selanjutnya ada from flash import unified dan flash request digunakan untuk mengimport framework flash ke dalam main.py. Nah, selanjutnya di sini ada app.root/create method post. Ini digunakan untuk membuat agar kita dapat menjalankan perintah yang ada di bawah ini nantinya. Ya. Dan ini ada create underscore MHS digunakan untuk mendefinisikan kelas MHS, kelas create underscore MHS. Lalu di sini ada try, ini digunakan agar API akan mencoba jalankan perintah yang di bawah ini. Lalu di sini ada jadi jika API menerima inputan itu yang sesuai, yaitu misalnya jadi ada name, nama, kota, tanggal lahir, dan nama ortu, maka API akan coba menjalankan perintah ini, yaitu name, nama, tanggal lahir, nama ortu, dan request method post yang digunakan untuk menambahkan data yang dari inputan tadi ke dalam database. Jadi di sini pertama ada MySQL Connect untuk koneksikan dengan database MySQL. Lalu di sini ada SQL query yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Lalu bind data untuk menyimpan data. Lalu cursor execute ini digunakan untuk mengeksekusi dua perintah di atas ini. Nah, jika berhasil dan data tersimpan, maka perintah ini akan dijalankan. Jadi akan muncul pemberitahuan mahasiswa exit successfully. Nah, sedangkan jika data gagal disimpan, maka akan ada error yang akan saya jelaskan. Akan ada error yang akan saya jelaskan nanti. Nah, ini exception ini tadi kecuali jika tadi ini kan tadi kalau misalnya API yang menerima inputan, kalau tidak menerima inputan maka yang jadi adalah ini. Nah, lalu finally cursor.close dan close untuk menutup cursor tadi ini dari sini dan koneksi dari ini. Nah, selanjutnya yang kedua app.root/mhs untuk mengakses path MHS atau path ini akan digunakan untuk melihat semua data yang ada di dalam tabel database. Nah, lalu sini definisikan kelas MHS sama ini untuk dengan database. Lalu cursor execute, maka API nanti akan menjalankan perintah select ID, name, nama, kota, tanggal lahir, nama ortu dari tabel MHS. Nah, karena yang tidak ada sintak atau query where ID-nya atau where yang spesifik dicari, maka yang akan muncul nanti adalah semua data yang tercantum di dalam tabel.
ini as a browse cursor that's all ini untuk ngambil semua data dari tabel. Nah, responnya nanti maka database API nanti akan menampilkan semua data yang tercantum dari tabel. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah app.root mrs/int.mrs_id ini gunakan bila kita cari ID mahasiswa yang spesifik, ID mahasiswa dengan ID 1. Nah, sini ada define class-nya. Kalau ini ada variabel yang akan dicari di sini, yaitu ID-nya mahasiswanya. Kalau ini sama. Nah, di sini API ini menjalankan terus execute select ID, ini nama kota, tanggal lahir, nama ortu, from, NRS, where dari ID yang kita cari, sama MRS ID. Nah, lalu MRS row sama dengan cursor.fetch1 ini supaya data yang diambil itu hanya satu saja, yaitu yang kita cari tadi. Ya, nah responnya itu adalah dengan API yang nanti menampilkan data mahasiswa yang kita cari dari sesuai ID yang kita cari. Nah, harus hanya sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk update, add app.root/update method put. Ini untuk mengakses halaman update-nya. Lalu dev update _commerce untuk mendefinisikan kelasnya. Lalu try sama seperti yang cerita tadi, ini untuk membaca inputan. Lalu if underscore nama ini, maka kalau misalnya API yang mendapatkan inputan, maka API akan menjalankan perintah bawah ini. Sama mereka membaca ini SQL query update, maka kita akan mengupdate database dan tabelnya dan database. Update MIS set name yang nama, kota, tanggal lahir, nama waktu yang sudah kita masukkan tadi ke ID yang kita tentukan. Lalu bind data ini untuk menyimpan data yang kita ubah tadi. Nah, ini untuk koneksinya. Nah, jika berhasil ini nanti responnya masih update dan successfully. Lalu hanya sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya app.root/delete.int.delete2mrs_id atau delete. Ini untuk akses pet atau halaman delete. Jadi data mahasiswa yang kita pilih ID-nya itu akan terhapus semua. Lalu di sini ada isikan kelasnya. Lalu try mengkoneksikan terlebih dahulu database, lalu cursor.execute put delete from mahasiswa MRS where ID yang ID sesuai yang kita inginkan to count.commit responnya mahasiswa delete successfully. Kalau istilahnya sama. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, return message-nya bila terjadi error maka kan seperti ini, app.error handler ini show message. Nah, jadi jika terjadi error maka API nanti akan menjalankan perintah ini, yaitu menampilkan error code status 404 ini message record not found sama requested priority. Nah, responnya nanti seperti, jadi responnya nanti API akan menampilkan message ini, dan lalu selanjutnya ini if underscore name main ini untuk jalankan aplikasinya. Ya. Jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan
program ini. Jadi yang pertama untuk menjalankannya kita harus buka terminal dari ini. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code, perintah yang kita perlu menjalankan perintah Python main.py terlebih dahulu untuk menjalankan ini program ini. Jadi kalau kita klik enter, nah dan untuk mengakses halaman ini tadi kita harus menggunakan Postman. Jadi yang pertama akan kita coba untuk menampilkan seluruh data dari tabel NHS. Request yang diperlukan adalah request method yang bukan adalah get, lalu tadi sesuai yang saya tunjukkan itu tampilkan semua data mahasiswa itu /MHS. Jadi langsung kita ajarkan. Ya, seperti yang bisa kita lihat ini ada sini ID1, ID kayak ini. Nah, dan kita akan coba mencari data, menampilkan hanya data dari mahasiswa dengan ID 3. Jadi kita tambahkan /3 dan kita send. Ya, dan lihat yang tampil hanya data dari ini mahasiswa ID 3. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan data. Di sini sudah saya siapkan datanya, akan ditambahkan. Dan jangan lupa metodenya dibuat menjadi post. Nah, kita akan menambahkan data, jadi mengirimkan datanya. Nah, jadi kita coba send. Seperti yang dilihat, mahasiswa edit successfully. Dan kalau kita lihat lagi MS, nah yang terlihat datanya sudah bertambah. ID 5 kota ini masuk. Nah, kemudian kita akan mencoba mengupdate data ini. Saya ambil data yang tadi ini, copy saja ini, paste ke sini, dan saya akan coba ubah kotanya menjadi Surabaya. Dan jangan lupa untuk request methodnya menggunakan put. Saya ini request methodnya put. Slashnya /update yang di, lalu kita coba mahasiswa updated successfully, dan mari kita cek lagi ke sini. Dan seperti yang terlihat datanya sudah berubah, kotanya menjadi kota Surabaya. Dan misal kita mau coba mendelete sekarang, delete program lagi, tabnya ada delete / ID-nya mahasiswanya. Nah, yang mau saya hapus ini ID yang nomor 5 ini. Jadi mari kita coba mahasiswa terus successfully. Dan sekarang kita cek di S. Nah, seperti yang terlihat, ID mahasiswa dengan ID 5 sudah hilang dari database. Ya, jadi sekian dari video saya kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.